Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada karena kemurahan Tuhan dan kita dipercayakan untuk menjalani hidup di hari yang baru ini. Mari kita baca firman Tuhan sebagai pegangan kita, fondasi kita dalam menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberi kepada kami napas hidup dan keselamatan. Engkau mempercayakan satu hari baru untuk kami melangkahkan kaki. Dan ajar kepada kami untuk dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan kehendak firman-Mu. Oleh karena itu terangi kami dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, lalu ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema renungan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6 adalah diberkati karena taat. Diberkati karena taat. Kisah ini menceritakan tentang Elia, nabi Tuhan yang setia, yang melayani Tuhan dengan penuh ketulusan. Dalam kisah ini dikatakan bahwa setelah Elia memberitakan kabar kepada Ahab, Raja Israel, tentang penghukuman yang akan Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel, khususnya oleh karena di mana mereka akan dihukum dengan kekeringan selama 3,5 tahun. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa setelah itu Elia disuruh oleh Tuhan untuk keluar dari Israel. Mungkin di satu sisi ini perintah di mana Tuhan untuk memelihara kehidupan daripada Elia. Karena apa? Karena Israel akan dihukum dengan kekeringan. Dan Elia disuruh keluar dari tempat tersebut. Di satu sisi ini menggembirakan, tetapi nanti dulu kita lihat kemana Elia disuruh untuk pergi dari Tuhan. Ternyata Elia disuruh pergi untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tempat sungai Kerit ini tidaklah seperti yang kita bayangkan, bahwa mungkin di sana memang Tuhan bilang dia akan memelihara kehidupan daripada Elia. Tetapi sesungguhnya sungai Kerit itu juga adalah tempat yang tidak terlalu baik, karena tidak ada banyak air di sana. Di sana juga tidak akan luput dari kekeringan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk datang dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa Elia pergi. Dia taat kepada perintah Tuhan. Walaupun mungkin secara akal sehat dia berkata, kenapa bukan ke sungai Yordan? Di sana banyak air. Kenapa harus di tepi sungai Kerit yang tidak ada airnya? Di sini juga mungkin aku akan mati kelaparan, kehausan. Tetapi karena yang memberi perintah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Elia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat pembacaan ayat yang kelima, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dia tidak menambah firman, dia tidak mengurangi firman. Artinya dia tidak mengurangi kadar kepercayaan dia kepada janji Tuhan, perintah Tuhan. Ini kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan. Banyak orang komplain sama Tuhan, kenapa hidup saya tidak diberkati? Mari kita periksa hidup kita. Apakah kita melakukan yang Tuhan perintahkan sesuai dalam Alkitab atau tidak? Ataukah kemungkinan kita menambah atau mengurang firman Tuhan?
Ini menjadi sebuah pertanyaan. Elia diberkati oleh Tuhan, dia bisa minum di situ. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi dia pagi, sore makan daripada daging dan roti. Karena dia taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Ini sebuah berita yang menarik bagi kita. Mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin kita tidak bisa mengerti sekarang ini, tetapi kasih Tuhan, janji Tuhan pasti iya dan amin bagi kita. Seperti dia memelihara Elia, dia juga akan memelihara akan kehidupan kita. Dia akan memberi kita makan, dia akan memberi kita minum, dia akan memberi semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tinggal maukah kita melakukan firman Tuhan? Ingat, jangan menambah firman, jangan mengurangi firman. Perkataan Tuhan hidup dan menghidupkan kita. Mari kita taat, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku daripada kebenaran firman itu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini sungguh-sungguh berguna dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.